FM 94 Mojokerto. Semangat itu terlihat pada usaha, bukan pada hasil. Oke, Sobat RFM, sekarang kita sudah masuki di OTW dan kita akan ngobrol tentang menopause Sobat R. Kalau dengerin menopause, ini sebagai perempuan, terus terang saya jadi parno bin galau gitu Sobat R ya. Apalagi usia saya tuh sudah tua tak gak sing ngene iki. Galau menyerang ketika menopause datang Sobat R. Waduh, jadi kayak anak muda aja galau-galau segala ya. Kita ngobrolin soal menopause Sobat R. Ini bisa dibilang memang sesuatu yang alamiah begitu ya. Dan memang wis masai lah, semua perempuan akan memasuki masa itu seperti itu. Nah, kira-kira persiapan-persiapan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita masuki menopause Sobat R? Persiapan secara fisik mungkin atau psikisnya juga ya. Di studio sudah hadir ini teman-teman dari Stikes dan Akper Bina Sehat PPNI ya. Kita akan ngobrol lebih banyak soal menopause sampai jam 9 pagi nanti. Saya sapa dulu untuk tamu saya pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, ini pernah datang ke sini ibunya yang satu ini, tapi saya lupa biasa kakek makan brutu jari mun tua-tua. Bisa dikenalkan kembali? Iya, saya Eti Kusniati dari Ibu Eti ya. Iya. Saya panggil seperti itu ya. Mbak enggak apa-apa. Mbak. Iya, kayaknya masih muda memang. Memang gitu ya, kalau perempuan tuh memang kayaknya paling sebel kalau dibilang tua gitu ya. Saya juga gitu kalau ada yang bilang manggil saya di jalan-jalan gitu, Bu beli berapa Bu, kalau lagi di SPBU panggil Bu gitu. Emang sudah ibu-ibu gitu. Padahal memang udah sih, tapi kadang-kadang gak terima gitu ya. Oke, boleh deh, kalau gitu di sebelahnya Mbak siapa ini? Ini juga dipanggil Mbak ya? Iya, Mbak saja biar lebih mudah. Oh gitu ya. Ya, saya Mbak Lida Halimatus Sadia. Mbak Lida. Iya, dipanggil Mbak Lida. Mbak Lida ya. Oke, Mbak Lida dan Mbak Eti ini Sobat R dari Stikes dan Akper Bina Sehat PPNI sudah siap nanti ini memberikan ini ya istilahnya kita ngobrol bareng begitu di sini, sharing-sharing bersama dengan beliau-beliau tentang menopause. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut soal menopause, saya pengen tahu kondisi seperti apa sih yang dibilang menopause itu Mbak Eti? Apakah cukup tidak keluarnya menstruasi aja itu termasuk sudah menopause atau bagaimana? Silakan. Iya. Jadi menopause itu sebenarnya kalau istilah asalnya tuh ya memang menop dan pause itu artinya memang berhenti haid. Jadi kalau sudah berhenti haid, kalau di komputer memang pause itu ini ya, berhenti ya. Kok kenapa nggak menostop gitu ya? Iya. Stop kan berhenti. Yang sesungguhnya kalau pause masih bisa dipenek lagi nanti ini. Jadi kalau sudah berhenti haid ya udah itu menopause. Jadi memang secara fisik adalah berhentinya haid ya, menopause itu. Oke, nah ketika menopause kita berhenti sudah tidak menstruasi lagi, ini akan diikuti dengan secara kondisi fisik atau mungkin psikis yang berubah nggak sih? Nah iya, jadi sebelum haid berhenti sama sekali itu memang sebelumnya ada tanda-tanda gejalanya. Jadi itu lama sebenarnya, antara 5 sampai 10 tahun sebelum benar-benar berhenti itu sudah mulai ada tanda-tanda tua itu tadi. Gitu ya. Tolong kalau ngomong tua jangan ke saya mukanya. Nggak enak banget Mbak Eti. Ya. Saya tuh merasa tersinggung kalau dibilang tua gitu. Enggak, masih muda. Mudah-mudahan ingat usia. Gitu ya. Iya, dan ya itu tadi memang ada tanda gejalanya sebelum benar-benar berhenti. Antara 5-10 tahun. Jadi ketika sudah mulai 45 tahun ke atas itu sudah mulai ada timbul-timbul gejala. Iya, secara usia benar-benar menopause itu usia berapa sih? Kalau benar-benar menopause antara ya itu tadi 45 sampai 50-an itu sudah di situ benar-benar mulai, ya. Sudah persiapan Sudah menopause. Loh, itu masih persiapan atau sudah menopause? Ya, 45-50. Setiap orang kan tidak sama. Tapi kalau okay. sudah usianya 45 sudah harus menyiapkan diri akan menghadapi masa itu. Oh, jadi masih belum benar-benar juga ya di antara usia itu ya. Wong Titik Puspa umur 70 saja masih menstruasi. Iya ya. Itu dipengaruhi oleh apa sih seseorang kok kayaknya ada yang lebih dini, lebih awal menopausnya, ada yang panjang sampai ini masih belum juga menopause, itu dipengaruhi apa aja? Iya, jadi memang salah satu faktornya bisa genetik. Jadi sudah turunan, kalau misalnya dia turunannya cepat ya cepat, kalau lama ya lama.
Kemudian salah Terus? satunya juga gaya hidup ya. Orang yang merokok gaya hidupnya tidak sehat itu juga cenderung dia lebih Lebih cepat. cepat menopause. Oh, Iya. oke. Terus Selain apa lagi itu nih? mungkin ada juga usia. Iya, Maksudnya? jadi ketika pertama kali dia mendapatkan haid itu juga mempengaruhi dia datangnya menopause. Haidnya lebih awal, terus menopausnya lebih awal juga kah atau gimana? Iya. Karena kan ada ya memang biasanya kan SMP mungkin ya, Iya. terus SD ada yang sudah dapat, berarti dia apa istilahnya berkesempatan untuk menopause lebih awal ya, seperti itu. Nah, iya. Ini ada dua teori ya memang. Dua versi. Ada yang mengatakan bahwa usia semakin cepat itu juga cepat menopause, ada juga yang usia semakin cepat itu semakin lambat. Yang mengatakan bahwa usia semakin cepat mens itu semakin lambat karena kalau semakin cepat mens itu kan berarti gizinya bagus. Iya, kalau gizinya bagus otomatis nanti menopausnya juga. Jadi di sini ada dua versi dan Iya. masih ini ya. Ada alasannya sendiri-sendiri. Ada alasannya sendiri-sendiri. kuat juga. Gitu ya. Tidak bisa Jadi yang istilahnya sudah apa positif di sini adalah keturunan, terus juga Gaya tadi hidup. gaya hidup ya. Oke. Saya tak telepon ibu saya dulu. Umur berapa ini? Udah menopause atau belum? Biar Nanti bisa siap-siap. Iya, berarti kalau persiapan usia 45 itu masih persiapan, tapi katanya tadi 5 atau 10 tahun itu ini sebenarnya sudah mulai ada tanda-tandanya gitu. Iya kan tadi dikatakan Mbak Eti seperti itu betul. Ya kan? Berarti paling enggak 35-an dong. Ini sudah mulai ada ini kalau 45 lah kita Tanda-tanda itu bisa datang lebih awal, bisa datang lebih lambat ya. Jadi pada usia 45 itu ya kondisi fisik ini harus sudah, seandainya ada datang menopause itu sudah tidak boleh cemas lagi. Ya. Jadi kalau tanda awal bisa umur 40 mulai menstruasi tidak teratur tapi masih menstruasi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya, bisa terjadi seperti itu. Oh, jadi salah satu cirinya adalah mensnya berjangka lebih lama ya. Kalau biasanya 1 bulan sekali, ini 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, tidak teratur ya. Selain ciri-ciri itu, apalagi nih selain menstruasi? Ada nggak ciri-ciri fisik lainnya? Ya, kalau sudah menstruasi lah, men kan sudah berhenti, badan mulai panas. Panas? Iya, terasa suhu tubuh itu mulai meningkat, bukan panas kepanasan karena sinar matahari. Badannya ya, tapi nggak hatinya ya. Oh, bener hatinya kok Beda terus lagi itu. panas, saya gitu lah ya apa? Itu ada penyebab lain. Oh gitu ya. Pada malam hari. Oh, khususnya pada malam hari. Iya. Suhu badan ini meningkat ya, sering panas. Lebih Ini dipengaruhi tinggi dari biasa. Kenapa bisa seperti itu, Mbak Lida? Ya ini kan kalau menstruasi sudah berhenti itu kan hormon sudah mulai menurun, fungsi ovarium juga menurun. Ya. Jadi kalau sudah menurun semua fisik ini sudah mengalami perubahan. Ya tidak hanya itu saja. Ya. Kekuatan tulang juga sudah menurun. Nah itu kan sudah fisiologis. Banyak sekali ketika menopause diikuti dengan penurunan-penurunan yang ada di tubuh kita ya. Apa saja tadi penurunan secara fisik? Ya dari organ reproduksi, organ reproduksi, suhu tubuh meningkat pada saat malam hari, kekuatan tulang menurun, daya ingat menurun. Oh, daya ingat juga, waduh. Iya. Nanti kalau daya ingatnya masih kuat, semuanya nanti diingat. Jadi itu ya ciri-cirinya ya secara fisik ya. Oke. Nah, ini sobat RFM yang mau sharing atau juga mungkin mau tanya-tanya seputar menopause, silakan aja. Mumpung ada Mbak Eti dan juga Mbak Lida yang siap memberikan penjelasan di sini ya. Kita ngobrolin soal menopause. Silakan sobat R bisa telepon di 3-nya 4x94. SMS juga terbuka di 0812345900. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa untuk Mbak Lida atau Mbak Eti dari Stikes dan Apor Bina Sehat PNI, atau Facebook boleh di RFM Spasi Mojokerto, Twitter boleh juga di @RFM Mojokerto. Kalau mau
mengajukan pertanyaan lewat BBM juga monggo. Kalau misalkan masih belum jadi kontak kita, di-invite dulu pinnya 73D7CD4E. Live streaming klik www.rfm94.com. Oke, ini sudah ada yang masuk lewat SMS Mbak Eti dan Mbak Lida. Ini namanya Mbak Mila di Tempuran, usianya 18 tahun. Nah, ini sudah sudah menikah, 11 bulan menikah ya. Betul ya, 11 bulan berarti setahun. 17 tahun kemarin menikahnya. Sekarang 18. Dan sudah 9 bulan ini Mbak Mila tidak haid, tapi juga tidak hamil. Nah, ini apa yang membuat tidak haid selama 9 bulan? Masa umur 14 udah menopause? Enggak mungkin ya. Belum ada ya kejadian kayak gitu ya. Gimana nih? Silakan yang menjelaskan Mbak Lida atau Mbak Eti? Atau Sud dulu? Enggak apa-apa wes. Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Mila. Nggih. Ya, ini perlu dikaji dulu. Tidak semua mesti berhenti haid itu terus menopause. Apalagi usianya juga masih sangat muda sekali, belia, 18 ya. Gitu kan. Itu kalau masih kuliah sekolah itu mungkin kuliah masih semester 1. Nah. Ya. Gimana tuh? Ya. Ini perlu dikaji setelah menikah pakai alat kontrasepsi atau enggak. Gitu ya. Kan kadang usia masih muda, belum siap untuk hamil, betul. pakai KB. Ada yang kadang menyarankan seperti itu ya. Kalau enggak pakai KB, nah ditanya lagi mulai menar kapan? Mulai? Haid pertama kali. Oh, haid pertama kalinya ya. Umur berapa usianya? Selama haid itu bagaimana pola menstruasinya? Apakah teratur atau enggak? Seperti itu. Ya, ini kan kalau dulunya mennya teratur, berarti ini aminor sekunder. Jadi bukan semata-mata karena menopause. Jadi, tapi cukup lama ya, tadi 9 bulan loh. Kalau misalkan orang mengandung tuh udah melahirkan, ya kan? Tapi ternyata juga tidak hamil ya. Baru menikah itu kan berharap hamil ya. Ternyata enggak lahir-lahir. Iya. Ya, memang sebaiknya perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Bukan berarti semuanya berhenti haid mesti menopause. Mungkin ya itu tadi dilihat-lihat juga apakah sudah pernah pakai alat kontrasepsi kayak gitu ya. Itu juga memang berpengaruh ya untuk menstruasi ya, untuk kayak pil KB kayak gitu. Efeknya memang gangguan menstruasi atau tidak haid sama sekali. Itu memang efek dari alat kontrasepsi. Jadi kalau pakai itu ya tidak salah kalau terjadi perubahan menstruasi seperti itu. Oke, saran untuk Mbak Mila dengan kondisinya seperti ini, segera periksa ke dokter ya. Ya, karena orang menikah kan pinginnya juga segera punya anak ya. Jadi segera periksa sebelum ini nanti terjadi keterlambatan ya. Jadi ada penanganan. Kalau dibiarkan nanti seperti itu terus gimana? Ya, nggak bisa diobati dengan ramuan-ramuan secara tiba-tiba akan berubah menstruasi. Ya. Jadi periksa lebih enak lagi kalau periksa bareng sama suaminya juga gitu ya. Ditanya diceritakan semuanya di situ keluhannya ya. Oke, ini sudah ada yang telepon, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Hana. Pagi juga Mbak Dia. Waduh, manten anyar Iya, Mbak. Oke, Mbak Dia, kabarnya baik? Baik Mbak. Alhamdulillah. Sudah ini dapat momongan? Oh, belum lah, nikah Belum, juga Mbak. baru. Belum, tapi masih proses. Gitu ya. Saya doakan ya. Ya, amin. Makasih. Oke, monggo Mbak Dia, mau tanya apa sama Mbak Lida dan Mbak Eti? Iya, saya mau tanya tentang menstruasi. Itu saya itu kadang-kadang waktunya kan harusnya kan 1 minggu gitu ya. Oh, waktu menstruasinya seharusnya 1 minggu. Ya. Saya tuh kadang-kadang 5 hari itu sudah. Oke. Itu terus kadang-kadang mundur gitu loh. Mundur maksudnya lebih lama? Enggak, maksudnya tuh harusnya tanggal sekian, akhirnya mundur ke belakang gitu. Tanggalnya yang mundur ya? Iya. Apakah itu normal ya? Oke. Dulu waktu saya masih sekolah itu loh, itu selalu teratur. Tapi pas sudah kerja kok kayak gini gitu loh. Masih sekolah, teratur, kerja udah berubah ya? Iya. Itu apakah pikiran itu juga mempengaruhi? Oke. Terus apa daya tahan tubuh itu apakah juga mempengaruhi? Itu aja Mbak ya. Itu aja. Oke, terima kasih ya Mbak Dia. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih untuk Mbak Dia. Baru menikah berapa bulan yang lalu ini. Tanya tentang menstruasi. Ini biasanya memang
antara 1 mingguan gitu ya kalau perempuan menstruasi ya. Masa ada yang 2 minggu enggak ya? Dari 2 minggu sudah istihadah itu Mbak Oh Hana. gitu ya. 1 minggu, tapi kadang-kadang 5 hari sudah selesai. Ini bagaimana? Terus juga kadang-kadang tanggalnya mundur. Kalau flashback lagi sih, dulu masih sekolah itu teratur, tapi setelah kerja kok berubah. Apa karena pikiran, apa karena daya tahan tubuh. Terus kalau menstruasinya kayak gini apakah termasuk normal begitu? Monggo Mbak Eti. Iya. Jadi menstruasi itu siklus ya. Biasanya memang setiap bulan sekali itu memang haid. Nah, lamanya memang bervariasi antar orang tidak sama ya. Ada yang kadang 3 hari cepat mari ya. Enak itu. Iya, lama-lama. Hemat ya. Iya, memang rentangnya antara 5 sampai 7 hari. 14 hari juga masih ada. Nah, itu masih dikatakan normal. Jadi 5 hari masih normal ya, Mbak Dia, nggak perlu khawatir. 5, 7 hari, iya. Nah, memang ada faktor yang mempengaruhi mensnya kadang teratur, nggak teratur. Salah satunya memang kondisi psikis. Iya. Karena menstruasi itu yang mempengaruhi kan hormon ya, hormonal. Dan hormon ini kadang kan naik turunnya juga kalau stres bisa mundur, bisa maju. Nah, ini tiap orang juga kecenderungannya tidak sama. Ada yang biasanya kalau stres maju, ada yang malah mundur. Ya, mundur. Jadinya maju mundur cantik, cantik, maju mundur cantik. Sorry ini. Gitu ya. Dan itu dan kalau memang masih 7 hari ya masih dikatakan normal. Terus tentang masalah kalau menstruasi antara bulan ini dengan bulan berikutnya kok kadang mundur gitu tanggalnya, itu juga termasuk normal ya Mbak Eti ya? Ya, itu tadi respon tubuh respon tubuh ada yang kalau dia stres, ada yang maju, stres, ada yang mundur. Nah, itu jadi normal ya. Kalau mengingat dulu masa sekolah mungkin masih belum terlalu banyak yang dipikirkan, mungkin bisa jadi ya. Sekarang kenapa kok kerja kok gini gitu. Memang faktor pikiran bisa mempengaruhi itu tadi ya. Masih ada rentangnya antara 28 sampai 35 hari itu masih normal. Kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak mens, nah itu yang harus diwaspadai. Gitu ya. Oke, jadi nggak perlu khawatir Mbak Dia. Untuk tanggal yang mundur masih normal. Kalau haid juga 5 hari juga itu termasuk masih normal ya. Idealnya 5, 7 kayak gitu masih normal. Oke, jangan khawatir. Terima kasih buat Mbak Dia. Terus yang lainnya monggo silakan kalau mau tanya-tanya, terbuka di telepon boleh, SMS bisa, terus Facebook, Twitter sama BBM juga silakan. Nah, ini saya pengen tahu sih sebenarnya apa saja sih yang istilahnya untuk seorang wanita itu mengalami menopause ya, yang yang menyebabkan begitu loh. Yang menyebabkan ini memang secara alamiah pastinya ya yang menyebabkan wanita menopause tadi. Ada yang lebih lama dan juga lebih cepat kayak gitu kan ya. Oke, sebelumnya saya tahan dulu untuk pertanyaan saya coba angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam dengan Oke. Ya udah. Hubungi counter terdekat buat ngisi pulsanya ya. Atau mungkin mau minta mama dulu ya. Biasanya mama minta pulsa gitu. Oke, menopause ini selain secara fisik tadi sudah dijelaskan ya. Mengalami penurunan, beberapa penurunan ya, istilahnya seperti itu. Nah, apakah juga mempengaruhi psikologi perempuan sih menopause ini? Misalkan jadi tambah uring-uringan, terus tambah curigaan kayak gitu. Anak bojone mulai bengi didik, kok mulai bengi iki? Sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo, pagi. Halo, Mbak. Iya, pagi dengan siapa? Waalaikumsalam. Ibu Tati. Ibu? Ibu Tati. Tati? Iya. Di mana Ibu Tati? Di Dea Permata Meri. Di GPM ya. Iya. Oke, monggo Bu Tati, mau tanya apa ini sama Mbak Lida dan Mbak Eti? Ini Mbak, saya dulu kan waktu SMA kelas 1 baru menstruasi. Oh, SMA kelas 1 menstruasinya? Iya. Terus umur 50 kok sudah menopause ya, Mbak? Umur 50? Iya. Oh, sekarang umurnya 50? Iya, ya lebih. Sudah menopause ya, udah nggak menstruasi sama sekali ya?
Iya. Oke, yang ditanyakan apa ini, Bu Tati? Ya itu, katanya kalau lama baru menstruasi, menopause-nya lah lebih tua lagi. Gitu. Oke. Itu Ya, aja. terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Tati. Nah, ini ada lagi yang menstruasinya malah kelas 1 SMA. Termasuk ini ya, lama ya. Biasanya kan idealnya memang SMP kelas 1, ada yang malah kelas 6 SD ya. SD kelas berapa? SD kelas 4 itu sudah ada yang mungkin agak dekat mikrofonnya. SD kelas 4. SD kelas 4 itu sekarang sudah banyak yang men. Nah, yang ditanyakan Ibu Tati, karena Ibu Tati dia kan mendengarkan penjelasan Mbak Lida dan juga Mbak Eti tadi ya. Padahal menstruasinya ya juga termasuk lama loh, SMA kelas 1 mensnya. Tapi umur 50 kok sudah menopause gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Tati. Ya, Ibu kan men pertama itu SMA kelas 1 berarti usia 16 tahun. 17-an lah kayaknya. Iya, itu baru men ya. Sekarang usia 50 kok sudah menopause ya. Ya, memang menopause itu tidak bisa pasti usia 70 tahun menopause, tidak bisa. Kan banyak faktor yang mempengaruhi tadi. Ya, ada faktor gizi, ada faktor psikologis. Gizi yang kurang baik, terlalu banyak pikiran juga dapat mempercepat menopause datang ya. Iya. Ya, jadi kalau pingin menopause-nya lebih lama ya harus dipersiapkan tadi. Jangan gizinya harus baik, pola hidupnya juga harus baik. Tidak mudah stres juga gitu ya. Tapi kalau pada usia 50 sudah menopause itu masih normal. Masih normal ya. Iya, Ibu ya. Meskipun menstruasinya baru umur 16-an gitu. Kalau umur 16 sekarang usianya 50 lebih itu kan zaman ya bukan zaman dahulu ya. Kan pada saat dulu itu mungkin pengaruh teknologi tidak seperti saat sekarang ya. Menstruasi itu kan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Film-film, terus gizi. Makanya sekarang anak yang sekarang SD kelas 4 sudah ini ya dari menstruasi. Kalau dulu itu kan ya rata-rata SMP. Ya, bahkan sampai SMA seperti Bu Tati ini baru menstruasi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menopause usia 50 masih normal Bu Tati ya, enggak usah cemas. Oke. Iya. Oke, jadi tidak perlu khawatir Ibu Tati ya, masih normal-normal saja, dan usia 50 ya memang usia segitu kata dia, penggambarannya 45-50 ya. Oke, coba kita angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, terputus. Terima kasih. Bisa dicoba kembali. Telepon di 3-nya 4x94 buat Sobat R, atau SMS di 0812345900, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto, BBM pinnya 73D7CD4E. Halo, selamat pagi. Kita angkat telepon lagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Bu Yuni di Surombulang Barat, Mbak Hana. Oh, halo Ibu Yuni, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Monggo Bu. Saya baru mendengarkan radio dan baru telepon, mungkin tadi udah dijawab ya, tapi saya tanya lagi. Saya itu mensnya siklusnya bisa 4, jadi bisa tanggal 6, 12, pokoknya 1 bulan tuh 4 kali. 1 bulan 4 kali? Maksudnya ini bukan 4 kali, siklusnya itu bisa, tanggalnya itu bisa 1 bulan itu, misalnya bulan ini tanggal 6, bulan depan tanggal, atau 3 bulan lagi tanggal 18 gitu, sampai nyampe tanggal 30 gitu. Oh, jadi mundur-mundur. Iya, mundur-mundur gitu antara mundur gitu. Mundurnya gitu. Antara berapaan biasanya? 1 mingguan? 1 minggu lebih ya, sampai kebetulan saya pernah sama dokter ditanya gitu. Mensnya tanggal berapa? Nah itu Dok, nggak mesti ada tanggal ini. Saya dimarahin, masa perempuan nggak tahu tepat tanggal mensnya. Tapi faktanya memang seperti itu gitu ya, nggak bisa dipastikan ya. Tapi normal sih, tiap bulan saya mens, cuman tanggalnya ya itu tadi, tambah mundur ya. Kalau maju nggak ya? Lagi, boleh muter lagi, mundur lagi, ganti. Terus boleh tanya lagi? Boleh. Kebetulan saya punya temen nih, 3-tiganya gemuk banget. Aduh, kok kayak aku gila. Oh, tapi bahannya cantik ini. Jangan ngono ta. Enggak temenan. Iya. Gemuk ya. Terus mereka
konsumsi sambal itu luar biasa. Pernikahan sampai 5 tahun, 8 tahun, sampai ada yang 12 tahun belum punya anak. Padahal dokter mengatakan normal. Apakah memang pengaruh ya, gemuk sama makan sambal yang luar biasa? Sudah berapa tahun tadi pernikahannya? Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Masih belum punya ini juga. 80 sampai 100 kilo ya. Berapa 80 sampai 100 kilo. Untung sih aku masih 75 kok. Masih di bawahnya. Masih juga masih langsing gitu. Sehat. Aduh, Bu. Seksi, langsung seksi. Ini kalau ini. Nggih. Jadi itu ya, apa ada hubungannya gitu ya? Minta dijawab ya. Oke. Sama-sama, terima kasih Bu Yuni. Matur suwun Bu Yuni. Ngundang sing diomongno Bu Yuni ki aku. Gemuk iya, suka konsumsi sambal juga iya, tapi alhamdulillah saya punya anak kok ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Dengan siapa di mana ini, Bu? Dengan Bunda Anis di Gedek. Bunda Anis di Gedek. Monggo iya. Bunda mau tanya apa Bunda? Iya, ini bicara tentang menopause kan. Usia saya sekarang hampir 50. Nah, karena menopause saya itu terpaksa karena operasi. Operasi apa ini Bu? Operasi apa Ibu kalau boleh tahu? Miom. Oh, operasi miom ya? Iya. Berapa tahun yang lalu? Hah? Berapa tahun yang lalu operasi miomnya? Ada 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, nggih. Iya. Nah di situ bukan hanya miomnya yang diambil, karena di dalam kandungan dipotong kan. Terus ada satu lagi yang ikut diambil karena rusak itu cangkangnya. Cangkang, oke. Nah di situ saya mau tanya apa benar lambat laun karena udah nggak men, terus semuanya udah diambil. Akibatnya nantinya itu apa benar bisa rontok rambutnya? Oh gitu. Apa Ibu ini rontok rambutnya sekarang? Ya, ya mudah-mudahan jangan. Tapi ini hanya ini yang ditanyakan aja, tapi alhamdulillah enggak ya Bu ya, enggak rontok kan. Apa semuanya itu saya penuhi vitamin semuanya yang harus gitu dibeli ya, Bu, itu saya beli tiap bulannya. Jadi apakah benar nantinya itu seperti itu? Oke. Jadi kalau tubuh telat vitamin gampang lelah itu memang saya rasakan. Iya. Oke. Jadi pertanyaannya itu ya itu tadi. Apa benar lambat laun nanti rambut saya itu rontok gitu. Setelah itu tadi ya yang enggak udah enggak mens ya Bu ya? Iya. Enggak, jenengan udah enggak mens ya? Iya, udah dipotong kan, jadi karena operasi dipotong semuanya itu. Oke, yang ditakutkan di sini rambutnya ya. Iya, oke deh. Terima kasih Bunda Anis. Nggih. Thank you buat Bunda Anis yang juga sudah gabung. Oke, nah sekarang kita langsung ke pertanyaannya Bu Yuni tadi ya, Mbak Eti dan Bu Lida. Tentang apa siklus mensnya tadi yang tiap bulan kok tambah mundur. Misalkan bulan ini tanggal 6, besok udah tanggal 18. Berapa tadi 12. Pokoknya mundur terus ya, kurang lebih 1 minggu begitu. Itu bagaimana? Ya, jadi dari Mbak Yuni tadi ya. Ya. Untuk yang siklus menstruasi tadi memang tiap orang kan tidak sama. Kadang ada yang maju, kadang ada yang mundur. Nah, kalau misalnya Mbak Yuni ini mundurnya biasanya teratur, selalu misalnya mundurnya 1 minggu, bulan depan 1 minggu lagi, bulan depan 1 minggu lagi. Nah, itu masih normal. Oke. Jadi nggak masalah ya. Nggak masalah, kan masih teratur itu ya, selalu mundur 1 minggu, nah nggak masalah. Tapi memang mens juga setiap bulannya selalu mens, tapi ya itu tadi cuma mundur gitu, nggak bisa dipastiin tanggalnya ya. Siklusnya lebih panjang dari yang biasanya misalnya pas tanggalnya 30 hari ya nggak apa-apa, masih normal. Oke. Atur kan masih ya. Terus tentang temannya tadi kebetulan punya teman perempuan 3 ya, gemuknya antara 80 sampai 100 kilo gitu ya. Terus suka konsumsi sambelnya tuh luar biasa. Apakah ini berpengaruh karena ketiga-tiganya ya usia pernikahannya ada yang 5 tahun, 8 tahun, 12 tahun ini masih belum punya momongan. Ada hubungannya nggak sih? Kegemukan terus suka makan sambel? Jadi tidak bisa dipastikan semata-mata karena makan sambal terus tidak punya anak, itu juga tidak bisa ya, karena untuk punya anak itu harus melalui serangkaian pemeriksaan itu baru bisa diketahui. Ya, dan
harus diketahui juga ini mensnya gimana yang temennya ini, apakah dia mensnya teratur atau enggak, atau mensnya ada gangguan menstruasi. Ya, karena dari awalnya untuk mendapatkan keturunan kan dari itu tadi tanda kesuburan kan menstruasi. Iya, betul. Jadi tidak bisa dipastikan apakah gara-gara makan sambal ini tadi lalu jadi gitu tidak punya anak. Harus pemeriksaannya panjang, harus diperiksa lebih lanjut lagi. Oke, sip. Mungkin bisa jadi nggak ada hubungannya antara kegemukan dengan susah punya anak. Kadang ada yang bilang kalau secara umum di masyarakat kita, mungkin kegemukan awake kelemon, akhirnya susah duwe anak gitu, gimana Mbak Eti? Iya, jadi memang yang terlalu overweight gitu ya, kegemukannya banget luar biasa. 100. Saya termasuk gak banget ya. Saya termasuk gak banget sambil gini. Gak banget ya. Iya, itu kadang membuat siklus mens itu menjadi tidak teratur. Ya, kegemukan mempengaruhi siklus mens tidak teratur. Iya. Kenapa? Nah, itu tadi bisa ada suatu gejala-gejala penyakit yang memang yang gemuk itu siklusnya menjadi kadang malah tidak mens sama sekali ada. Gemuk bisa menyebabkan gangguan menstruasi. Akhirnya terus sulit untuk mendapat hamil gitu ya hubungannya ya. Tapi bukan sulit hamil itu bukan karena perempuan saja loh, Mbak Hana. Ya, kan dua-duanya juga harus diperiksa. Iya. Ya, ndak boleh si wanitanya ini yang karena gemuk ndak bisa punya anak. Jadi diperiksakan dua kali ya. Dua-duanya ya maksudnya ya. Gemuk juga banyak yang punya anak. Malah lebih banyak lagi anaknya. Ini contohnya saya. Tapi satu kok. Oke, jadi masih belum diketahui secara ini Mbak Yuni kalau untuk hubungannya antara sambal dengan ini yang belum punya anak tadi enggak ini ya. Kalau masalah kegemukan yaitu tadi mungkin menstruasinya yang perlu ditanyakan di sini adalah menstruasinya teratur enggak, karena teratur enggaknya menstruasi mempengaruhi kesuburan seorang wanita untuk bisa hamil begitu ya. Oke, berikutnya ke Bunda Anis. Bunda Anis usianya hampir 50. Ya, operasi miom kurang lebih 1 tahun lebih kemarin ya. Bukan hanya miom aja yang diambil tapi juga cangkangnya, terus jadinya nggak menstruasi. Nah, yang ditanyakan adalah apakah benar lambat laun karena nggak menstruasi ini, apalagi sudah diambil tadi miomnya, cangkangnya juga, rambutnya nanti bisa rontok. Ya, terima kasih Bunda Anis ya. Ini rambut ini memang mahkota Mbak Hana ya. Jadi kalau ndak punya rambut itu waduh ya apa ayu irungnya bangir lambene masalah tapi nggak punya rambut. Nah nanti kalau jalan malam-malam itu gimana itu? Mas gimana? Iya, ini karena Bunda Anis ini kan dikatakan ya memang sudah menopause, tapi menopause yang terpaksa. Karena itu tadi ya faktor kesehatan ya harus diangkat miomnya. Ada miomnya apalagi di kandungan. Nah, kandungan itu kan yang sangat menentukan dari menstruasi. Nah, itu diambil ya sudah dengan terpaksa berhenti sudah langsung menstruasinya. Lah cangkangnya cangkangnya yang diambil itu kan saluran yang menghubungkan pada saat pembuahan. Nah, kalau ya tempat rahimnya itu diambil, ada cangkangnya juga sama saja. Nah, kalau miomnya juga ada cangkang makanya diambil juga lah. Ini secara alami lah. Menopause dini, nah, tanda-tandanya juga hampir sama dengan yang mengalami menopause sesuai dengan yang alami tadi. Ya, untuk rambutnya di masyarakat itu memang ada seperti itu, dia ketakutan dengan rambut. Tapi kalau perubahan pada saat menopause itu tidak ada kaitannya dengan rambut yang rontok, nggak ada ya. Meskipun dari kasusnya Bunda Anis tadi yang habis operasi miom nggak ya Bu ya? Kalau menjalani kemo itu ada pengaruhnya dengan rambut ya. Lah ini Bunda Anis tadi tidak menyampaikan ya apakah juga menjalani kemo juga. Tapi kalau habis operasi miom diangkat cangkangnya udah beres kan, masa harus perlu ada kemo gitu? Ya, kalau sudah bersih ya sudah. Iya, udah ya. Yang ditakutkan di masyarakat itu kan rambutnya kok enggak ada, habis kemo lah. Orang berpersepsi semuanya yang mengalami miom, apa itu
rambutnya akan habis. Nah, seperti itu. Jadi selama tidak kemoterapi, tidak rontok ya, nggak berpengaruh ya. Kalau cuma diangkat aja miomnya sudah beres, nggak pengaruh meskipun nggak mens ya. Oke. Jadi menopause dini tadi. Nggih, gitu Bunda Anis, tidak perlu khawatir Bunda ya, tetap cantik dengan rambutnya. Kalau misalkan rambutnya rontok nggak apa-apa kok Bunda, ya kan? Masih banyak salon, maksudnya beli wig. Wignya juga bagus-bagus. Ya. Sobat R, balik lagi bersama dengan Mbak Eti dan juga Mbak Lida dari Stikes dan Akper Bina Sehat PPNI. Ini ada yang sudah masuk lewat SMS ini Mbak ya. Saya coba bacakan dulu dari Mbak Heni yang ada di Kedung Bendo, usianya 22 tahun. Ini sudah menikah 1 tahun 9 bulan. Terus pernah keguguran 4 kali. Paling tua kandungan usia yang keguguran itu 3 bulan. Tapi menstruasinya lancar ya tiap bulan. Terus Mbak Heni ini pengen periksa, tapi periksa yang kayak gimana? Soalnya Mbak Heni pernah ke dokter kandungan cuma di USG dan katanya rahimnya nggak apa-apa. Langkah apa yang seharusnya dilakukan sama Mbak Heni? Silakan. Terima kasih Mbak Heni ya. Ini untuk mendapatkan seorang anak itu memang butuh perjuangan. Ya. Kadang ada sih nggak terlalu berjuang ya. Tidak berjuang langsung berhasil ya. Ya butuh suatu usaha ya. Tapi memang semua orang tidak sama ya. Yang tidak disangka terus ternyata berhasil. Iya, sampai keguguran 4 kali tadi ya. Usia paling tua 3 bulan. Ya kalau saya ini dari ceritanya Mbak Heni ya 3 kali keguguran, 4 kali keguguran, usia paling besar 3 bulan. Itu juga ya sungguh ujian yang luar biasa ya. Sudah berharap. Tapi alhamdulillah M-nya atau menstruasinya lancar. Teratur, ya. Udah di USG ke dokter juga katanya nggak apa-apa rahimnya seperti itu. Iya, untuk gangguan kehamilan itu memang banyak ya Mbak. Jadi perlu pada awal kehamilan diketahui hamil itu memang perlu pemeriksaan lab banyak sekali. Di antaranya ya ini untuk ya menjaga jangan sampai terjadi keguguran lagi ya. Tokso itu memang sangat-sangat menyebabkan keguguran. Ya. Yang disebabkan sama ini bulu kucing itu bukan? Ya tokso ya. Atau kita ini juga tokso loh ini. Tokso sendiri. Tokso. Ini bukan penyebab keguguran ini. Ini namanya kan tokso juga. Lain bahana ini penyakit ya. Oke. Ya. Jadi perlu periksa lab. Ya, tapi ya kita enggak bisa ya. Terus dokternya tidak menyarankan terus kita gini. Dok, saya mau periksa lab loh. Ya, jadi perlu periksa ya, semuanya itu memang harus advis dokter ya. Jadi perlu ini berkonsultasi dok, apa perlu periksa lab. Ya, kalau kita dok saya mau lab nanti dikira kita menggurui ya. Jadi bagaimana dok, atau perlu periksa lab. Nah, itu memang harus ya kemungkinan ya, karena tokso itu tadi dan banyak kejadian baru hamil dan senang akhirnya keguguran kayak gitu ya. Tapi kalau memang ada tokso sebaiknya diobati dulu toksonya baru hamil. Nah, kalau belum diobati, nah kemungkinan akan terulang lagi seperti itu. Oke. Jadi ini alhamdulillah setelah di USG sih kandungannya nggak apa-apa, rahimnya juga, katanya nggak apa-apa begitu ya. Mungkin adalah yang bisa dilakukan Mbak Heni di sini karena kan tanya langkah apa yang seharusnya saya lakukan. Mungkin berkonsultasi sama dokternya ya untuk bisa hamil lagi dan nggak sampai keguguran. Ini apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Yaitu tadi kalau dari Mbak Lida adalah ke lab dulu ya, periksa lab untuk mengetahui lebih lanjut kira-kira ada apa, ada istilahnya mengidap apa atau sesuatu begitu ya takutnya ya yang bisa keguguran kayak gitu ya. Ya kalau dari USG-nya normal-normal saja kan, Pak, tidak ada mungkin kista, tidak ada miom yang mengganggu nempelnya kehamilan itu tidak ada masalah ya. Mungkin harus lab tadi untuk mengetahui lebih lanjut ya. Oke deh. Terima kasih buat Sobat RFM yang sudah ikutan ngobrol. Ini terakhir yang ingin saya tanyakan sama Mbak Lida dan juga Mbak Eti adalah dukungan atau hal apa saja sih yang bisa dilakukan oleh perempuan, mungkin juga keluarga kalau mau memasuki masa menopause gitu ya. Dukungan seperti apa ini? Ya.
Jadi dukungan untuk ibu-ibu yang mau menopause ini karena mau menopausnya itu kan ada perubahan-perubahan banyak ya. Iya, tadi saya ingat, saya juga tanya secara emosional juga kayak gimana ya ibu-ibu kalau sudah menopause gitu? Iya. Mengalami perubahan juga? Iya, jadi karena pada saat menopause itu ada perubahan selain fisik juga psikis. Fisiknya mungkin karena malam harinya keluar keringat yang semburan tiba-tiba itu merasa panas, bisa mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nah, efeknya itu juga bisa ke psikologis, akhirnya suka marah, uring-uringan, kadang depresi, kadang apalagi itu. Ya, emosian itu ya sama seperti kalau puber itu ya, suka marah-marah kembali. Nah, iya. Ini ya keluarga. Saya belum menopause saja sudah suka marah-marah. Ini menopause lagi gimana ya saya nanti? Awas ya, tanda-tanda. Iya, tanda-tanda. Aduh. Wes, bisa pecah perang dunia keberapa ini? Jadi itu tadi tentunya keluarga ini harus memahami bahwa ibu ini dukungan seperti apa ini kaitannya iya, langsung ke dukungan ya. cukup mendengarkan aja kadang-kadang itu sudah merasa senang. Jadi harus dipahami, dimengerti. Ibu tetap cantik kok, walaupun tua itu tidak masalah. Iya. Padahal Dan di harus- belakangnya wah marah-marah gitu ya. Iya. Dan itu tadi didengarkan aja Iya, itu iya. sudah suatu merupakan dukungan yang cukup besar. menjadi teman, Iya, menjadi teman ini curhat, curhat iya. kayak gitu ya. Dan suami tentunya juga harus memahami juga, mendukung perubahan istrinya ini. Gitu ya. Iya. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Dia, Mbak Mbak Dia, Mbak Lida dan Mbak Eti. Lu sudah ganti namanya. Kapan Mbak Ya, nih? detik ini tadi Ini tadi ganti ya. bahana. Habis ini bancaan ke warung Ya. sebelah. Sarapan langsung. Oke Mbak Lida, terima kasih banyak. Mbak Eti juga. Salam buat teman-teman yang ada di Stikes dan Akbar Bina Sehat PPNI ya. Salam buat yang saya ingat ada Bu Nur, terus ada Pak siapa Pak Pak Windu, itu ya. Ada Bu Heni, ada Pak Heri juga ya. Banyak sekali di sana pokoknya. Oke, sukses selalu ya. Ya, Sobat R, itu tadi obrolan kita. Semoga saja bermanfaat buat Sobat RFM, apalagi sebagai kita perempuan ya, sama-sama ya. Kita seperti saya juga usia sudah matang. Waduh, saya juga berpikiran kira-kira ya apa ya menopause nanti memasuki masa menopause. Tapi dengan tadi kata Mbak Eti ada dukungan dari keluarga terutama suami di sini ya dengan menjadi teman curhat seperti itu. Nah, ini akan membuat kita pastinya tidak apa sih menopause itu nggak takut lah seperti itu ya Sobat R ya. Ketakutan buang jauh-jauh. Oke, dan yang paling penting juga itu tadi adalah masalah gaya hidup sehat Sobat R. Ini ternyata juga bisa mempengaruhi lambat atau cepatnya seseorang menopause. Mungkin kita bisa bergaya hidup sehat kalau dulu mungkin nggak bisa, mulai dari sekarang bisa dilakukan kalau memang kita pengen biar menopause nggak terlalu datang lebih cepat seperti itu ya. Oke, dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit undur diri dari Keranggan 5 nomor 52. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.